Hey semuanya, saya Kyokun dan semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Untuk yang pertama kali nonton presentasi video ini, subscribe ya. Kali ini saya ingin membahas tentang roket Falcon 9 dari SpaceX, karena ada dua berita yang menarik tentang misi peluncuran Falcon 9 baru-baru ini. Yang pertama adalah misi Demo 2. Pada tanggal 30 Mei 2020 lalu, NASA dan SpaceX meluncurkan roket Falcon 9 dengan membawa dua penumpang ke luar angkasa menuju ISS dengan pesawat luar angkasa atau modul Dragon. Ini membuka potensi berpariwisata ke luar angkasa yang bisa terwujud tidak lama lagi untuk masyarakat umum yang berminat. To be fair, memang harga tiketnya belum terjangkau ke semua kalangan, tapi saya yakin ke depan nanti akan bisa lebih terjangkau harga tiketnya untuk ke luar angkasa. Yang kedua adalah peluncuran satelit Starlink baru-baru ini pada tanggal 3 Juni, kurang dari seminggu setelah misi Demo 2. Satelit Starlink adalah satelit network generasi baru yang canggih, kecil, berorbit rendah dengan ketinggian 550 km di atas permukaan bumi dan banyak jumlahnya untuk meliputi seluruh permukaan bumi. Fungsi utamanya adalah koneksi internet secara global dapat meliputi seluruh penjuru dunia di mana saja tanpa halangan karena broadcast broadband internet langsung dari luar angkasa. Bedanya dengan satelit tradisional biasa yang harus berada di orbit tertentu dan harus berkomunikasi dengan satelit lain atau network lain, itu bersifat individu, sedangkan Starlink bersifat network yang kolektif. Sejak NASA stop program Space Shuttle pada tahun 2011, setelah 30 tahun jalan karena beberapa faktor seperti biaya perawatan, maintenance yang makin naik, dan juga umur Space Shuttle yang makin tua. Tentu ada unsur politik dan misi NASA yang mulai berubah karena perubahan zaman. Jadi untuk urusan peluncuran roket-roket, NASA menggunakan jasa roket Soyuz Rusia untuk mengirim suplai-suplai dan astronot ke ISS selama 9 tahun. Baru kali ini pihak swasta menawarkan jasa yang sama dengan teknologi baru, desain baru, lebih efisien dan cost efektif seperti Falcon 9. Yuk kita bongkar dulu apa sih itu roket Falcon 9. Saya ambil langsung dari situsnya SpaceX. Roket Falcon 9 terdiri dari dua tahap peluncuran yang dimana dapat dipakai ulang lagi untuk misi peluncuran berikutnya untuk menekan biaya. Tahap pertama atau stage 1 dari roket Falcon 9 yaitu bagian bawah dan yang paling panjang sekitar 70%. Stage 1 ini terdiri dari 9 engine pendorong yang dinamakan mesin Merlin dan tangki bahan bakarnya ini terbuat dari aluminium lithium metal alloy untuk menampung bahan bakar yaitu oksigen dalam bentuk cair dan kerosene grade untuk roket. Roket pendorong di stage 1 ini setelah menyelesaikan fungsinya tentu kembali re-entry ke atmosfer bumi dan ditarik oleh gravitasi bumi. Keistimewaan roket stage 1 dapat mendarat kembali soft landing dengan kaki-kaki yang terbuka di base landasan roket yang dinamakan I Still Love You. Yay, I Still Love You nama base-nya. Lalu berikutnya bagian interstage. Interstage terletak di antara roket booster tahap pertama atau first stage dan roket tahap kedua atau second stage. Fungsinya adalah sebagai konektor antara dua part roket tersebut dan interstage dilengkapi oleh 4 fin di badan untuk membantu roket arah posisi stabilisator saat re-entry masuk ke atmosfer bumi. Tahap kedua atau second stage dari roket Falcon 9 yaitu booster luar angkasa yang mampu membawa kapsul kargo atau modul Dragon ke orbit. Roket booster second stage dengan tabung bahan bakar yang lebih pendek tapi hanya memakai satu Merlin yang cukup besar traselnya untuk mendorong ke orbit yang lebih stabil. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling atas. Jadi ada dua tipe kepala, yaitu kargo atau modul Dragon. Cover kargo ini didesain terbuat dari materi karbon komposit untuk melindungi dalam muatan seperti satelit, alat suplai, alat eksperimen, dan seperti satelit Starlink. Dan yang satu lagi adalah modul Dragon. Dragon mempunyai kapasitas untuk membawa sampai 7 orang penumpang dengan bagasi di bawah untuk muatan kargo. Luarnya dilapisi oleh solar panel untuk mensuplai energi listrik ke Dragon selama perjalanan di luar angkasa. Bagian luar Dragon dirancang untuk prioritas keselamatan penumpang. Jika terjadi kecelakaan atau kesalahan atau error atau musibah selama proses peluncuran roket, sistem akan mengabortikan dengan memisahkan Dragon dari roket demi menyelamatkan penumpang. Ada 8 roket-roket pendorong Super Draco di sisi badan yang digunakan untuk bermanuver secara otomatis dan manual. Selain itu, jika semua berjalan lancar sesuai dengan rencana dan Dragon sudah sampai di orbit, ada 14 roket manuver atau OG di sisi samping, gunanya sebagai pengendali posisi, arah, roll, altitude, dan kontrol presisi untuk docking ke ISS. Menurut info, semua dapat dikontrol secara otomatis dengan memakai algoritma yang katanya lebih presisi
dan lebih akurat dibanding dengan cara manual. Yuk kita ijik sebentar dalam kapsul Dragon. Kayak apa sih bentuk interiornya? Dibandingkan dengan kapsul zaman dulu NASA mengirim astronot sampai ke bulan atau kapsul kosmonot Soviet yang sempit, sumpek, dan banyak tombol-tombol, ya maklumlah masih zaman analog. Kita bisa melihat terdapat 3 touchscreen display dengan user interface yang sederhana dan ergonomik atau mudah dibaca. Kontrol sistem hampir semuanya dijalankan secara otomatis selama perjalanan dan bisa dimonitor secara onboard dan dari mission control di bumi. Fun fact, smartphone yang kita pakai sekarang ini dengan spek 4GB RAM itu 100.000 kali lebih powerful daripada prosesor yang dipakai oleh Apollo 11. Interior dalam Dragon dirancang untuk kenyamanan dalam perjalanan. Dengan 4 jendela, kursi yang nyaman dibuat dari bahan karbon fiber grade tertinggi dan bahan Alcantara. Suhu ruangan diset dengan antara 18 sampai 20 derajat Celcius. Berikutnya yang unik dan keren adalah desain baru kostum baju astronot seperti dari film-film science fiction. Didesain oleh ahli special effect film dari Meksiko yaitu Jose Fernandez. Banyak karya-karya dia yang pasti kita pernah lihat di film-film blockbuster Hollywood seperti Black Panther, Batman vs Superman, Iron Man 2, Captain America Civil War, dan dia mendesain helm Daft Punk dengan konsep desain yang simple, minimalis tapi elegan dan mengutamakan fungsi kenyamanan selama perjalanan dan fit in untuk duduk di kursi. Bahan-bahannya dipotong dijahit in-house oleh SpaceX sendiri dengan ukuran kostum sesuai postur tubuhnya, mempunyai fungsi menjaga tubuh, tekanan, dan tahan api. Helmnya juga dirancang untuk menjaga kepala dari suara volume tinggi, lampu yang silau, dan sarung tangannya itu juga dirancang agar jari mudah berinteraksi dengan touchscreen monitor tadi. Keren. Tapi ada satu pertanyaan buat Om Elon. Kalau misalnya mau buang air gimana tuh ya? Semoga video ini dapat memberi inspirasi ke generasi muda bangsa Indonesia untuk menjadi astronot juga. Jadi insinyur roket, bikin roket, desain roket, atau melahirkan Elon Musk atau Tony Stark dari Indonesia di masa depan. Oke guys, terima kasih atas videonya. Di video-video berikutnya saya pernah membahas program rencana dan teknologi program SpaceX ke luar angkasa. Check it out. Di bawah saya lampirkan link simulasi game bagaimana proses docking Dragon ke ISS. Coba aja. Jangan lupa dikasih jempol dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.